Halo semuanya, halo para teki, welcome back to Techinet Channel dan masih bersama gua Rifan di sini. Ya, kali ini kita masih akan melanjutkan Golang Series dan terakhir itu kita membahas tentang tipe data ya. Yang lebih spesifiknya lagi tipe data numerik yaitu integer dan float. Seperti yang dibahas sebelumnya, tipe data numerik itu ada lagi yang namanya kompleks. Nah, hari ini kita akan coba bahas tipe data kompleks itu. So, jadi apa itu tipe data kompleks? Well, kita balik lagi coba buka tabelnya terakhir di sini. Jadi tipe data kompleks itu ada dua, kompleks 64 dan 128. Dan tipe data kompleks itu dalam Golang ini adalah sebuah tipe data yang digunakan untuk sebuah variabel yang nantinya akan menampung bilangan kompleks, kompleks number gitu kan. Dan bilangan kompleks itu sendiri apa? Bilangan kompleks itu sendiri adalah sebuah bilangan yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama satu bagian adalah bilangan real dan satunya lagi adalah bilangan imajiner. Kurang lebih kayak gitu definisi bilangan kompleks. Dan untuk di video kali ini tentunya gua nggak mungkin jelasin ya tentang bilangan kompleksnya itu sendiri, apa itu bilangan imajiner dan lain-lainnya. Itu kayaknya kalian harus cari tahu sendiri mungkin di source yang lain, di Google, terserah kalian, di website lain yang lebih bisa menjelaskan tentang hal itu, karena ini adalah sudah bukan ranah programming ya, sebenarnya ini udah ranahnya matematika. Di sini tuh gua akan coba untuk ngoprekin aja gimana tipe data sebuah bilangan kompleks digunakan. Intinya jadinya gimana sebuah kompleks number itu disajikan dalam Go programming language. Itu juga ya gua akan ngasih contohnya yang simple-simple aja sih sebenarnya. Oke, seperti biasa, gua akan buat sebuah folder baru. Kita lanjutin aja, namanya E8. Di E8 ini akan gua buat juga sebuah file Go seperti ini, dan selanjutnya kita masukkan apa yang ingin kita oprek, dalam hal ini menggunakan tipe data bilangan kompleks. Tapi di sini gua akan coba langsung copy paste aja ya. Guys, karena untuk menghemat durasi juga, jadi harap maklum. Iya, gua copy paste seperti ini dan kalian tinggal ikutin aja. Ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan tipe data bilangan kompleks. Di sini ada num1 variabel yang mempunyai value 9 plus 8i. Nah, di sini 9 ini adalah berperan sebagai bagian yang bilangan realnya. Dan 8i ini adalah bilangan imajiner karena ada simbol i. Ini biasanya menyiratkan simbol dari sebuah bilangan imajiner gitu. Lalu ada num2 5,5 dan 2,1i. Dan di sini ada beberapa operasi aritmatik yang udah disiapkan, sum, difference, sama perkalian. Kenapa produk ini kayaknya typing salah, ini multiply. Oke, seperti ini ya. Kalau nggak salah gini aja kali ya, multiplier, perkalian. Bener nggak sih itu bahasa Inggris ya? Ya intinya kalian tahu lah ini maksudnya di perkalian ya. Sorry kalau misalnya ternyata salah. Tapi intinya ini operasi aritmatika, dan operasi aritmatika ini diberikan ke value-nya nanti ke sebuah variabel. Untuk penjumlahan namanya sum, untuk pengurangan namanya difference, untuk perkalian itu multiply, oke? Dan sekarang kita akan coba untuk running Golang file ini dengan cara command go run lalu nama filenya seperti biasa. Yap, sorry lupa karena sempat dimatiin mesinnya, lalu
ekspor dan diulang. Oke, terjadi kesalahan di sini. Sepertinya ada kesalahan penulisan. Biar gua cek dulu ya. Oh iya, di sini mix match. Oh iya, sorry. Di sini seharusnya sama ya, seperti ini. Ya, seperti ini yang terjadi. Jadi hasilnya juga yang untuk penjumlahan 14,5 10,1 I, dan ya bisa kalian lihat sendiri lah ya, nggak usah gue sebutin satu-satu. Hasil bilangan kompleks memang seperti ini karena dia mempunyai value ya bilangan real dan bilangan imajiner, maka ketika dijumlahkan pun dia akan menghasilkan value yang bukan sebuah bilangan yang seperti biasa yang sudah kita lakukan di integer dan float ya, jelas gitu satu buah hasil misalnya 14 atau 14, sekian untuk yang float. Nah, untuk yang bilangan kompleks itu ya seperti ini, hasilnya juga adalah kombinasi antara bilangan real dan bilangan imajiner. Lalu selanjutnya yang ingin gua coba untuk tekankan di sini adalah kalian bisa perhatikan untuk penulisan tadi, sorry sempat salah karena ya kita udah bahas ya di tipe data sebelumnya bahwa dua buah variabel ketika ingin dilakukan operasi aritmatika harus mempunyai tipe data yang identik, yang sama gitu. Jadi tadi kompleks 128 dengan 64 itu kan walaupun sama-sama kompleks tapi kan jumlah size-nya beda, jadi itu tidak bisa dilakukan operasi aritmatika kecuali kalau kalian melakukan casting di entah di operasi aritmatikanya atau di sebelumnya di variabelnya yang sudah juga dijelaskan di episode sebelumnya. Mungkin kalian bisa tertarik untuk cekidot lagi itu video yang sebelumnya yang integer dan float. Tapi intinya di sini gue menggunakan sebuah cara penulisan yang kalian apakah masih ingat, yaitu penulisan variabel dengan teknik manifest typing. Semoga kalian masih ingat ya. Nah, untuk bilangan kompleks ini sendiri sebenarnya ada cara lain yang lebih cepat untuk bisa menuliskan bilangan kompleks selain dengan tidak menggunakan manifest typing tapi menggunakan type inference. Pasti kalian bertanya, type inference kan sudah pernah dibahas ya di sebelumnya, apa yang spesial? Yang spesial itu adalah cara penulisannya agak beda. Ada sebuah built-in function untuk bilangan kompleks ketika kita ingin menggunakan type inference untuk penulisan variabel di bilangan kompleks. Contohnya seperti ini. Ini kita komentarin dulu. Lalu di sini kita langsung copy paste aja ya. Seperti ini contohnya. Jadi di sini num1 num.2 sama dengan karena ini menggunakan teknik type inference. Aduh, gua juga lupa lagi bahasa Inggrisnya. Tapi kalian ngerti ya maksudnya ya, gua harap ya. Type interference ya, itulah. Jadi kalau menggunakan type inference itu menggunakan titik 2 sama dengan, dan dilanjutkan built-in functionnya yaitu kompleks kurung buka kurung tutup, yang sebelah kiri bilangan realnya dan yang sebelah kanan bilangan imajinernya. Dan ketika kalian menggunakan function built-in kompleks ini, function kompleks ini, kalian tidak perlu menuliskan i seperti ini di bagian bilangan imajiner karena ya sudah otomatis Golang tahu maksudnya gitu. Yang sebelah kiri itu bilangan kompleks, yang kanan itu sebelah kanan koma itu adalah bilangan imajinernya. Hasilnya harusnya sama aja, tapi ini karena value-nya beda ya, jadi coba gua samain dulu. 98 di sini 5,5 2,1. Oke, kita coba jumlahkan. Ya, dan hasilnya pun sama, 14,5 dan 10,1 sekian dan seterusnya. Di sini ada perbedaan sedikit yaitu di bagian multiplier.
ada 32 sekian dan 629 sekian gitu bilangan imajinernya. Hal ini terjadi karena kompleks ini adalah sebuah function yang dia juga punya mekanisme untuk mendeteksi apakah harus menggunakan kompleks 64 atau kompleks 128. Sehingga kenapa kalau yang di multiplier yang di pertama ini hasilnya cuman segini, sependek ini digitnya di belakang komanya. Tapi kalau untuk menggunakan yang kompleks yang menggunakan built-in function itu dia lebih panjang karena sepertinya kompleks dengan menggunakan built-in function ini dia langsung mendeteksi bahwa value-nya itu lebih cocok menggunakan tipe data kompleksnya yang 128 ketimbang yang 64 untuk melakukan perkalian ini. Jadinya secara otomatis function ini mekanisme di dalamnya itu langsung meng-assign bahwa dalam konteks perkalian dia menggunakan tipe data yang kompleks 128 bukan yang 64 gitu. Seperti itu kurang lebih penjelasannya. Lalu kalau kalian ada yang bingung kenapa bilangan kompleks ini diperlukan. Nah, bilangan kompleks ini diperlukan itu sama seperti sebelumnya gue menjelaskan kenapa float itu ada dan kenapa float itu ada yang berapa ya, satunya 32 dan yang satunya lagi 64. Alasan yang sama juga di kompleks ini sama, kenapa yang 164 kenapa yang 128 karena tergantung dari perhitungan yang seperti apa yang akan dilakukan. Jadi ini tergantung kasus gitu. Tergantung kasus yang kalian hadapi, aplikasi kalian, program kalian itu dituntut untuk melakukan perhitungan sedetail apa gitu, sepresisi apa. Tentunya kompleks yang 128 itu adalah untuk melakukan perhitungan bilangan kompleks yang menghasilkan hasil yang lebih presisi karena dia mempunyai size yang lebih banyak. Tipe data kompleks 128 ini size-nya lebih besar sehingga perhitungan yang dihasilkan pun lebih mendetail dan itu bisa terlihat di sini contohnya perhitungan yang pertama itu hingga 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanya sampai 6 digit di belakang koma, tapi untuk yang perhitungan menggunakan built-in function kompleks ini dia hingga lebih dari 6 ya intinya lebih banyak kan di belakang komanya digitnya itu berarti dia melakukan perhitungan dengan jauh lebih spesifik yang jauh lebih presisi gitu. Ya balik lagi ya itu tergantung dari case productionnya kalian itu ini aplikasi untuk apa dan requirementnya seperti apa. Tapi yang jelas bilangan kompleks ini ada ya tentunya sama dengan float sebelumnya tergantung perhitungannya itu sepresisi apa gitu. Float kenapa ada 32 ada 64 dan kompleks kenapa ada 64 ada 128 yaitu sama alasannya tergantung dari seberapa presisi kalian ingin mendapatkan hasil dari sebuah perhitungan gitu. Ya integer pun sama sebenarnya kenapa kalian harus bijak dalam memilih tipe data mana yang harus dipakai gitu ya itu semua sama tergantung dari seberapa besar dan kompleks di sini maksudnya ribet ya seberapa ribet perhitungan aritmatika yang dilakukan dan seberapa banyak jumlah atau nominal perhitungan matematika yang dilakukan oleh si program itu. Jadi balik lagi berarti tergantung aplikasinya intinya. Oke, semoga kalian paham dari awal gua jelasin sampai selesai ini bilangan kompleks. Semoga kalian paham dan ya sepertinya untuk case tipe data numerik cuman nyampe sini aja sih gua akan bahasnya. Selanjutnya kita akan masuk ke tipe data yang lainnya. Jadi terus nantikan video-video dari Techinet ini
Dan ya sebelum gua tutup, seperti biasa gua minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada salah-salah ya baik dari diri gua ataupun dari eksternal gua seperti kesalahan teknis atau apapun tadi atau mungkin dari diri gue kayak tadi salah-salah kata atau salah-salah sesuatu gitu yang gua sadari. Gue intinya mohon maaf semuanya dan mohon feedbacknya kalau misalnya kalian ini ada kritik dan saran boleh di kolom komentar dan pastinya dengan cara-cara yang baik ya agar ekosistem sharing session Techinet ini jadi tetap terjaga gitu. Dan yang terakhir, kalau kalian merasa video-video gue bermanfaat, bisa bantu supportnya dengan share, klik tombol lonceng, subscribe, dan juga klik tombol like-nya. Tapi khusus tombol like dan subscribe sekali aja ya, atau ganjil aja ya, jangan yang genap. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di episode Techinet selanjutnya. Bye.